Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik adalah cabang penelitian sastra secara struktur yang tak murni. Strukturalisme genetik ini merupakan penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Strukturalisme genetik muncul sebagai reaksi atas strukturalisme murni yang mengabaikan latar belakang sejarah dan latar belakang sastra yang lain. Goldman berusaha mengolah struktur sebuah teks sastra dengan tujuan mengetahui sampai sejauh mana teks itu mewujudkan struktur pemikiran atau visi dunia. Penelitian strukturalisme genetik memandang karya sastra dari dua sudut, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Strukturalisme genetik tidak begitu saja dari struktur dan pandangan dari dunia pengarang. Pandangan dunia pengarang itu sendiri dapat diketahui melalui latar belakang kehidupan pengarang. Hal itulah yang memberikan kekuatan hasil analisis novel dengan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra secara singkatnya adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Pencipta karya sastra adalah anggota masyarakat. Jelaslah bahwa pendekatan sosiologi sastra, terutama dengan metode strukturalisme genetik, sangat erat hubungannya dengan pengarang. Metode dialektik sama dengan metode positivistik, keduanya sama-sama bermula dan berakhir pada karya sastra. Hanya saja pada metode positivistik tidak mempertimbangkan persoalan koherensi struktural. Metode dialektika mempertimbangkannya. Strukturalisme genetik ini merupakan gerakan penolakan strukturalisme murni yang hanya menganalisa unsur-unsur intrinsik saja tanpa mengindahkan hal-hal di luar teks sastra itu sendiri. Poin A. Struktur karya sastra. Goldman mengemukakan dua pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. Yang pertama, bahwa karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Goldman mempunyai konsep struktur yang bersifat tematik, yang memusatkan perhatian pada relasi antara tokoh dengan tokoh dan tokoh dengan objek yang ada di sekitarnya. Sifat tematik dari konsep struktur Goldman itu terlihat pula pada konsepnya mengenai novel. Mengenai novel itu sendiri, Goldman kemudian mendefinisikannya sebagai cerita tentang pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik dalam dunia yang terdegradasi oleh seorang tokoh yang problematik. Poin B-nya, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan merupakan hasil aktivitas atau perilaku manusia baik yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan dan strukturalisme genetik dibagi ke dalam dua bagian, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Dengan kata lain, fakta-fakta kemanusiaan ini merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia sekitar. Dalam proses strukturasi dan akomodasi yang terus-menerus suatu karya sastra sebagai fakta kemanusiaan, sebagai hasil aktivitas kultural manusia, proses tersebut sekaligus merupakan genetik dari struktur karya sastra.